Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu kelas dan bagaimana cara membuat kelas dan bagaimana cara membuat dengan menggunakan konstruktor. Dan langsung saja, pembahasan pertama itu adalah apa itu kelas. Kelas merupakan sebuah kode program yang mendefinisikan semua rincian spesifik. Kelas didefinisikan sebagai cetak biru atau prototipe objek terkait. Kelas juga merupakan pembungkus yang mengikat atau merangkum data dan metode bersama-sama yang nantinya bisa diakses oleh objek dari kelas tersebut. Lalu, cara mendeklarasikan sebuah kelas itu dengan menggunakan kata kunci kelas yang diikuti dengan nama kelas dan badan kelas yang diapit oleh sepasang kurung kurawal. Di sini kita dapat melihat contoh dari kelas. Lalu terdapat instance class. Instance class dalam object oriented itu merupakan kata lain dari objek, yang berarti sebuah kelas yang memiliki yang diberi arti dengan ada nilai di dalamnya. Nah, untuk membuat instance class ini adalah dengan menggunakan kata kunci new yang diikuti dengan nama kelas. Contohnya var object name sama dengan new class name dan argument. Rule atau aturan. Di sini aturan dalam penamaan sebuah nama kelas dan nama field. Untuk nama kelas itu harus menggunakan huruf besar pada huruf pertama dari setiap kata dan tidak menggunakan spasi. Contoh, kelas employee. Nah, di sini employee-nya kata huruf pertamanya itu harus huruf besar. Yang kedua itu adalah penamaan untuk identifier nama field. Harus menggunakan huruf besar pada kata kedua dan seterusnya pada huruf pertamanya dan tidak menggunakan spasi. Nah, di sini kita lihat contoh dari penamaan untuk identifier nama field. Jadi di sini kata pertama yaitu adalah EMP atau employee yang dimana itu huruf kecil semua. Sedangkan untuk kata kedua dari huruf pertamanya itu ada name yang dimana N-nya itu menggunakan huruf besar. Selanjutnya yaitu adalah konstruktor. Konstruktor adalah fungsi khusus pada kelas yang bertanggung jawab untuk menginisialisasi variabel kelas. Di dalam DAR, konstruktor dinamakan sama dengan nama kelas. Nah, di sini contohnya misalkan kelas employee, maka konstruktornya itu bernama employee karena sama dengan nama kelasnya. Terus cara mendefinisikan konstruktor. Yang pertama itu adalah class name, contohnya yaitu employee, parameter list, dan konstruktor body. Nah, di dalam konstruktor body ini terdapat require yang berfungsi untuk memungkinkan sebuah variabel tidak menjadi error yang disebabkan oleh tidak terdefinisinya nilai dari variabel tersebut. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara mendeklarasikan konstruktor. Jadi di sini terdapat sebuah konstruktor yang dimana kita lihat di dalamnya ini terdapat instance class yaitu new employee. Nah, di sini terdapat sebuah field dari class employee. Selanjutnya yaitu adalah latihan untuk membuat sebuah kelas yang mendefinisikan dua buah nilai. Baik, langsung saja kita ke Visual Studio Code. Baik, jadi kita sudah berada di Visual Studio Code. Langsung saja di Visual Studio Code kita akan membuat project baru dari Dart. Jadi langsung saja kita klik Ctrl Shift P dan di sini kita akan klik Dart New Project. Kita akan pilih Console Application dan kita akan pilih folder yang dimana kita akan menyimpan project tersebut. Di sini saya akan menyimpannya di folder belajar PBO, Programan Berorientasi Objek. Kita pilih dan kita akan menamakannya dengan project 1.
Setelah itu kita akan tunggu hingga selesai. Baik, jadi project DAR 1 itu telah berhasil dibuat. Nah, di sini jadi kita akan pertama-tama kita akan membuat sebuah kelas terlebih dahulu. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan kelas employee, melainkan saya akan membuat kelas sendiri. Jadi di sini saya akan buat kelas dan saya akan menamakan kelasnya itu adalah student atau siswa. Kita akan buat bodinya yaitu dengan buat kurung kurawal dan kita akan tambahkan variabel di dalamnya. Nah, variabel ini yaitu adalah field dari kelas tersebut. Nah, di sini kita akan membuat fieldnya itu dengan nama yang pertama itu std yang berarti student dan kita buat sini name. Ingat rule dari pembuatan penamaan dan kita akan buat lagi student age. Kita bikin lagi variabel student at class. Kita buatkan lagi yaitu student score dan terakhir yaitu adalah student rank. Nah, setelah dari sini kita akan menggunakan konstruktor. Nah, jadi dari pembahasan yang kita buat yang saya jelaskan di awal, konstruktor itu pada DAR namanya sama dengan nama kelas. Jadi di sini langsung saja kita bikin student, kita buat buka kurung dan kurung kurawal. Di sini kita akan tambahkan titik koma. Di sini kita akan buat require dan kita buat this dot. Nah, std di sini akan otomatis muncul variabel-variabel yang ada di kelas student. Ini kita akan buat name koma. Di sini saya akan percepat saja. Baik, jadi konstruktor dari kelas student sudah berhasil dibuat. Nah, di sini di dalam mainnya ini kita akan membuat deklarasi dari konstruktornya. Nah, di sini kita akan membuat instead class, yaitu dengan cara kita akan memanggil kelas yang terlebih dahulu yaitu student. Student dan di sini kita akan membuat karena kita akan membuat dua nilai. Nah, di sini saya akan membuat variabelnya yaitu adalah data 1. Data 1 sama dengan, nah, di sini kita akan membuat seperti yang ada pada insert class yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan new. Dan di sini kita akan memanggil konstruktor dari kelas student ini. Kita klik dan di sini akan muncul sebuah objek student yang di dalam kurungnya itu terdapat titik 3. Nah, di sini kita akan klik dan secara otomatis akan membuatkan variabel-variabel field yang terdapat di kelas student itu langsung muncul di sini di insert kelasnya. Nah, jadi di sini langsung saja kita akan gantikan value dari student name, age, class, score, dan rank untuk data pertama. Jadi di sini saya akan cepatkan langsung ke data kedua. Nah, jadi di sini saya sudah membuat dua data atau dua nilai dari kelas student. Nah, di sini kita akan langsung mengeprint atau menampilkan hasil dari inputan dari kelas tersebut.
Nah, caranya gimana? Langsung saja kita bikin print, yang dimana isinya objeknya ini adalah data 1 titik stdnet. Dan ini adalah untuk data pertama dari student. Jadi di sini akan muncul Raihan, dan jika kita ganti data satunya menjadi data 2, maka yang muncul akan Andi, karena nilai kedua dari kelas student yaitu adalah Andi. Dan saja kita akan masukkan seluruh field yang ada di sini. Baik, jadi di sini untuk data 1, data 2, untuk seluruh fieldnya sudah terisi. Nah, maka dari itu langsung saja kita tampilkan nilai-nilai yang ada di kelas student. Langsung saja kita klik run, dan akan tampil data nilai pertama yaitu nama Raihan, umur 21, kelas 12, skor 90, dan rank A. Sedangkan nilai kedua dengan nama Andi, umur 22, kelas 12, nilai 85, dan rank B. Jadi begitulah cara membuat sebuah kelas yang dimana terdapat dua nilai di dalam sebuah kelas tersebut. Baik, sampai situ saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.